Salam bahagia bagi kita semua. Kita kembali melanjutkan materi tentang peluang. Jadi ini adalah materi yang kedua membahas peluang. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada gabungan dua kejadian, peluang gabungan dua kejadian. Oke. Dan di dalam materi ini yang menjadi tujuan dan topiknya adalah menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian, menentukan peluang gabungan dua kejadian, menjelaskan pengertian kejadian saling lepas, menentukan peluang kejadian saling lepas. Yang menjadi topik adalah gabungan dua kejadian, peluang gabungan dua kejadian, kejadian saling lepas, dan peluang kejadian saling lepas. Oke, kita akan langsung aja melihat aturan penjumlahan. Menentukan peluang untuk hasil penjumlahan 2 dadu mendapat 3 atau 4, jadi yang menjadi fokus adalah atau 4, kalian dapat menjumlahkan peluang untuk mendapatkan jumlah 3 dengan peluang mendapatkan 4, yaitu 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Nah, di sini kalau kita lihat tabel dadu, ya, tabel dadu yang berjumlah 3 dan atau 4. Yang berjumlah 3 itu ada 2 dan yang berjumlah 4 ada 3. Oke ya, nanti kita akan lihat untuk tabel untuk dadunya. Coba sekarang diperhatikan seperti ini. Ada tabel pejalan kaki, sepeda motor, mobil, dan kendaraan umum. Oke, dan ini kita mendapatkan atau kita bisa survei untuk mendapatkan angka-angka ini. Tetapi yang pasti kita akan melihat bahwa ada beberapa kemungkinan yang akan kita temukan. Oke ya. Di dalam matematika, kata atau berarti salah satu atau kedua-duanya. Ya, ini harus diperhatikan. Kata atau itu berarti salah satu atau kedua-duanya. Maka kejadian bahwa seorang siswa menggunakan sepeda atau menggunakan motor ke sekolah termasuk semua hasil berikut. Nah, jadi dari tabel ini tadi, maka ada beberapa kemungkinan siswa tersebut dapat menggunakan sepeda tetapi tidak dapat menggunakan motor ke sekolah. Jadi, salah satu. Siswa tersebut dapat menggunakan motor tetapi tidak dapat menggunakan sepeda ke sekolah. Kemungkinan yang kedua, dan kemungkinan yang ketiga, siswa tersebut dapat menggunakan baik sepeda motor ke sekolah. Oke, maupun motor ke sekolah. Oke, kita akan lihat lagi dua kejadian A dan B saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas? Dua kejadian dikatakan saling lepas atau disjoint jika tidak mungkin bagi keduanya untuk terjadi pada hasil yang sama. Misalnya, perhatikan kejadian berikut ini manakah yang merupakan dua kejadian yang saling lepas dari contoh-contoh berikut ini. Oke, kita akan melihat kejadian saling lepas. Melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 7, mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Oke. Untuk mendapatkan angka 7, itu kejadian saling lepas. Karena tidak mungkin mendapatkan jumlah 7 dari dua angka yang sama. Jadi tidak mungkin mendapatkan angka yang sama. Karena apa? Yang untuk yang berjumlah 7 itu ada 34, 43, 52, 25, 61, dan 16. Jadi tidak ada yang sama. Oke. Sekarang melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 8, mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama. Nah, itu mungkin ya, yaitu pada angka 4 sama 4. Jadi akan mendapatkan angka yang sama. Ya, itu. Jadi ini adalah kejadian tidak saling lepas. Karena apa? Karena ada irisannya. Oke. Sekarang kita lihat untuk berikutnya. Abi menggunakan mobil ke sekolah hari ini. Abi menggunakan kendaraan umum ke sekolah hari ini. Kejadian jangan lepas karena Abi tidak mungkin menggunakan mobil dan kendaraan umum pada saat yang bersamaan. Dengan asumsi dia hanya menggunakan satu moda transportasi sekali jalan. Oke. Sementara yang ini, Zain menggunakan motor ke sekolah hari ini.
Zain menggunakan sepeda ke sekolah. Oke ya. Kejadian tidak saling lepas karena keduanya dapat terjadi pada saat yang bersamaan, yaitu hari ini Zain menggunakan motor dan biasanya menggunakan sepeda. Ya, ini memang harus diperhatikan secara hati-hati. Sekarang kita perhatikan ini. Menurut kalian diagram pen manakah berikut ini yang menggambarkan situasi dua kejadian yang saling lepas? Kalau dilihat dari diagram pen itu sudah jelas ya. Yang ini adalah lepas, yang ini ada irisannya. Gambar yang sebelah kanan yang ini menggambarkan situasi dua kejadian saling lepas. Ya, jadi ini tidak ada hubungannya antara A dan B atau enggak ada irisannya. Karena pada gambar kedua lingkaran A dan B tidak beririsan. Jadi ini enggak ada irisannya. Maka peluang bahwa A dan B terjadi adalah 0. Ya, jadi antara kejadian A irisan B itu 0. Untuk kasus dua kejadian saling lepas, peluang terjadinya A atau B itu yaitu peluang A gabungan B adalah gabungan atau penjumlahan dari masing-masing peluang terjadinya A dan peluang terjadinya B, atau P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB, karena ini enggak ada irisannya. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri ini. Diagram sebelah kiri menggambarkan dua kejadian yang tidak saling lepas. Karena apa? Karena ada irisannya ya. Tadi sudah ini ada irisannya, maka peluang terjadinya A dan B digambarkan oleh daerah yang merupakan irisan antara lingkaran A dan lingkaran B. Untuk kasus dua kejadian yang tidak saling lepas, maka peluang terjadinya A dan atau B merupakan gabungan atau penjumlahan dari masing-masing peluang terjadinya A dan peluang terjadinya B. Tapi perlu dikurangi dengan daerah yang merupakan irisan antara keduanya. Jadi peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Aturan ini disebut dengan aturan penjumlahan. Oke. Sekarang kita lihat untuk tabel kedua dadu ini seperti ini. Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 5. Coba ya. Angka sama itu ini 11, 22, 33, 44, 55, 66. Sementara yang berjumlah 5 itu 41, 32, 23, 41. Ya, 14. Peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 5. Dua kejadian ini saling lepas seperti dapat dilihat pada kedua tabel di atas yang menunjukkan hasil angka sama dan yang berjumlah 5. Jadi tidak ada irisan. Ya, ini enggak ada irisannya. Maka peluang mendapatkan angka sama adalah peluang A 6/36, peluang mendapatkan jumlah 5 adalah 4/36. Oleh karena itu, peluang mendapatkan angka yang sama atau berjumlah 5 adalah PA tambah PB sama dengan PA ditambah PB langsung. Ya, jadi ini tidak ada yang sama, maka hasilnya adalah 6/36 ditambah 4/36 sama dengan 10/36. Sekarang kalau kita lihat ini, tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 2. Ini adalah angka sama berjumlah 2 atau ini. Jadi ini 1,1 itu bisa berjumlah 2, bisa angka sama. Oke, jadi nanti ada irisannya. Peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 2 merupakan kejadian yang tidak saling lepas karena ada irisannya. Ya, jadi P gabungan A dan B, ya, P A gabungan B itu sama dengan PA PB ya dikurangi PA irisan B. Kalau PA-nya 6/36, PB-nya 1/36 dan PA irisan B sama dengan 1/36, maka PA gabungan B sama dengan 6/36 ditambah 1/36 dikurangi 1/36 sama dengan 6/36. Oke, silakan dikerjakan untuk latihan. Ya, ini adalah yang harus diperhatikan untuk bisa mengerjakan ini. Hati-hati untuk bisa betul. Dan seterusnya silakan
subscribe. Terima kasih.